Pendidikan lingkungan itu merupakan basic dan salah satu prinsip dari pondok pesantren kami yang terilhami dari Al-Quran, tuntunan Al-Quran itu sendiri, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik dan mengerjakan yang baik di atas muka bumi ini. Kebetulan pesantren ini ada atau lokasinya berada dekat di satuan kami, dan hasil koordinasi kami dan itu juga sebagai bentuk kebermanfaatan kami bagi lingkungan sekitar, maka kami mengizinkan untuk pesantren juga menggunakan sebagian kecil lahan yang tidak digunakan. Hasilnya ini itu digunakan untuk konsumsi para santri di sana. Ini lagi mau masak buat nanti makan bersama. Ya, kalau di sini kalau masak dijadwal untuk piket per hari itu biasanya sampai 4 orang, 3 orangan gitu. Untuk kali ini mau masak kangkung dioseng tapi dikasih santan. Ini dari kebun. Melihat cacing seperti ini sangat membantu untuk para petani. Jadi jangan kita bunuh kalau cacing, usahakan kalau malah dia mau kita cangkul, kita ambil, kita pisahkan, taruh di tempat lain biar dia hidup lagi. Tanah ada cacingnya, banyak cacingnya, indikasi terutama adalah tanah itu subur. Jadi cacing ini adalah membantu para petani. Jadi cacing harus kita pelihara. Jangan malah kita melihat cacing kita bunuh. Inilah yang sangat membantu para petani. Pendidikan lingkungan itu merupakan basic dan salah satu prinsip dari pondok pesantren kami yang terilhami dari Al-Quran, tuntunan Al-Quran itu sendiri, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik dan mengerjakan yang baik di atas muka bumi ini. Salah satu implementasi dari nilai normatif yang diajarkan oleh Al-Quran itu berarti kita harus berbuat baik kepada lingkungan, dan kita harus menjaga lingkungan yang baik, membangun lingkungan yang baik.
kami ada beberapa anggota batalion yang ikut ngaji di pesantren ini. Dari sana kami menyampaikan tentang salah satu dari kebutuhan pesantren sehari-hari, yaitu tentang kebutuhan logistik untuk dapur. Apa yang bisa kita lakukan untuk menunjang kemandirian kita dalam kebutuhan sayur mayur untuk lauk pauk santri. Dari sana tercetus karena ada beberapa lahan di Batalion Armet 3 Tarik, Magelang yang bisa dimanfaatkan untuk itu. Dan alhamdulillah hal itu dapat diizinkan oleh pimpinan komandan batalion untuk kita manfaatkan, kita kelola, dan hasilnya bisa menunjang kebutuhan pondok pesantren kita. Ini rencana mau ditanam apa lagi nih? Ini rencana nanti mau ditanam gambas. Oh, gambas. Terus dimasak apa aja kalau di pesantren? Kalau biasanya yang sering dipanen tuh kangkung, terong, dan daun daun singkong sering dipanen buat masak para santri-santri. Buat Direbus bantuan. gitu aja. Iya. Ya, semoga bermanfaat ya. Iya. Ya, silakan nanti dimanfaatkan lahannya semaksimal mungkin. Iya. Ya, sehingga nanti bisa memberikan hasil lebih banyak lagi. Ya. Terus kan nggak hanya itu, nanti kalau selesai santri kan bisa nanam juga kan gitu. Yeah. Nah, itu yang penting sebetulnya ya. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa jadi bekal nanti Iya, di masa depan ya. Iya. Oh, oke, lanjut ya. Iya. Sekarang itu sedang panen kangkung. Ya untuk kebutuhan dapur, untuk ya semuanya santri untuk dimakan, diolah, dimasak gitu. Ya. Ya, jadi ini kangkung yang habis kita panen, nanti kita bawa ke pondok untuk kita masak dan kita makan bersama-sama nanti. Kalau untuk area pertanian yang kita olah di pesantren yaitu ada pertanian organik dan hidroponik. Kalau yang hidroponik kita menanam di sana tanaman sayuran dan ada tanaman buah-buahan seperti sayuran sawi, kangkung dan yang lain. Selain di pesantren, alhamdulillah saya dan teman-teman sudah dipinjemin lahan, suruh ngolah lahan yaitu di Kebun Armet, Batalion Armet. Kita mengolah bersama-sama di sini dan kita olah supaya kita bisa tanam dan bisa bermanfaat untuk kebutuhan pangan di pondok pesantren.
Kami sebenarnya sudah memulai untuk mengembangkan budidaya pertanian sayur di lahan yang ada di pondok pesantren. Kami memang sudah memulai, tetapi area yang ada ini belum kita manfaatkan secara optimal untuk budidaya pertanian hidroponik karena cukup mahal biaya untuk pengadaan sarana prasarana pertanian hidroponik itu. Maka ketika ada peluang kemungkinan untuk pemanfaatan lahan tanah yang ada di Batalion Armet 3 Tarik, kami segera memanfaatkan itu untuk agar bisa segera menunjang kebutuhan pondok pesantren sehari-hari. Sementara ini kebun pesantren atau budidaya pertanian yang dilakukan oleh pesantren baru sifatnya menunjang dari sebagian kebutuhan. Tapi kami ingin berencana ke depan kebutuhan hidup itu bisa kita penuhi dari hasil budidaya kita sendiri. Ini untuk makan sekitar 70 santri. Ini santan dari kebun. Semua bahan-bahan di sini dari kebun semua. Untuk kebutuhan pokok hidup makan sehari-hari warga pondok pesantren, kami ada donatur, baik donatur tetap maupun donatur temporer yang kami kelola melalui lembaga amil zakat, infak, dan sodakoh pesantren. Sebenarnya kami mendapatkan tawaran lahan untuk berupa sawah untuk tanaman padi yang bila kita kelola pun dapat untuk menunjang kebutuhan beras kita. Tetapi karena jarak dari pesantren ini cukup jauh, ada 3 km, sehingga kami belum bisa memanfaatkan lahan itu. Rencananya sebenarnya ke depan kita akan budidaya padi dan akan kita coba juga padi yang organik. Alhamdulillah sayur kangkung sama kerupuk. Alhamdulillah enak. Ya bersyukur karena di luar sana banyak yang susah untuk mencari makan.
ini kita akan membuat kerupuk pasir yang akan dijual oleh anak-anak atau santri. Ya, kerupuk pasir itu ya seperti halnya kerupuk tayamum lah, jadi nggak pakai minyak tapi menggunakan pasir. Ya, ini pasir yang kita gunakan itu nggak sembarangan pasir. Jadi kami semua sama anak-anak itu ambil dari pasir gunung, dari gunung. Jadi itu sebelum kita ambil, jadi ada alat yang sederhana untuk penyaringan, dan setelah semuanya terkumpul seperti yang diinginkan, kita menyucinya lagi, kita bersihin dari debu. Jadi ini nggak ada lagi debu lah, di identik udah bersih pasirnya dari debu. Baik, kerupuk pasir itu juga salah satu alternatif pilihan kita untuk berwirausaha, yang juga untuk menunjang kemandirian pondok pesantren dari sisi ekonomi. Kami tidak sembarang juga untuk melakukan wirausaha, tapi wirausaha yang tentu juga cocok dengan visi misi kita, kelestarian lingkungan. Nah, dalam hal ini kerupuk pasir juga tekniknya kita memanfaatkan apa yang ada di alam, dan alam murni lah, taruhlah seperti itu. Kita goreng dengan pasir, kembali ke alam, dan menunjang kesehatan kita. Ya, hari ini kita mau berjualan kerupuk pasir. Semoga hari ini diberi Allah laris manis. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kerupuk tayamum. Kerupuk. Kerupuk tayamum, Kerupuk tayamum anti kolesterol, anti kolesterol, Murah meriah. 2003, sehat-sehat. dibeli. Bu, kerupuknya Bu. Niki setunggal lewu setunggal. Kalewu kang katiko. Oh, tengok nih. Bu, kerupuknya Bu. Terima kasih Bu. Ini kerupuk tayamum, Bu. Beda. Enggak kolesterol 2003. 2003 Bu. Ayo, Bu. Maaf, aku kalau kebanyakan kerupuk nanti tak melempem, mana mantap. Terima makasih ya, Bu ya. Wirausaha bukan saja untuk menunjang ekonomi pesantren, tapi menjadi bagian dari hidup warga pesantren. Dan kita harapkan santri-santri kita kelak akan menjadi para wirausahawan di masa yang akan datang. Kita gilir, kita piket, ada beberapa, setiap hari ada beberapa anak yang bertugas untuk produksi, juga ada yang bertugas untuk memasarkan, dan hasilnya adalah tidak hanya untuk pesantren, tetapi hasil juga untuk santri. Karena hasil itu masuk ke rekening tabungan semua santri masing-masing. Ya, saat ini saya sedang melakukan pemupukan tanaman kacang dengan pupuk kandang. Menurut saya menggunakan pupuk kandang lebih baik karena gampang menyatu dengan tanah, lebih ramah lingkungan, ya menjaga ekosistem tanah.
sekarang saya nyemprot daun-daun yang ada di sini. Ini untuk penanggulangan hama. Menggunakan bahan organik dari tadi yang saya racik, yaitu bawang merah dan bawang putih. Yang saya pelajari di pesantren ada banyak hal. Contohnya selain dalam hal agama, saya juga diajarkan tentang hal pertanian, ada tentang wirausaha. Ya, di agama sudah diajarkan untuk menjaga lingkungan dan tidak seharusnya semua makhluk hidup atau sama manusia itu malah merusak lingkungan yang ada di sekitar kita. Juga malah diajarkan kita itu malah suruh merawat lingkungan yang ada di bumi kita ini. Untuk kita menjaga kelestarian lingkungan dan menunjang kesehatan kita, tentu ekosistem ini harus kita perhatikan dengan baik. Jangan sampai kita merusak ekosistem alam. Jangan sampai kita merusak ekosistem lingkungan yang diciptakan oleh Allah sedemikian rupa indahnya, dan antara komponen atau unsur ekosistem yang satu dengan ekosistem yang lain tentu saling mendukung. Umpama di kebun kita melihat ada hewan yang sekiranya melintas di kebun itu, ya biarkanlah, karena mereka juga butuh untuk hidup. Kami dari Pondok Pesantren Selamat Magelang mengajak untuk kita melestarikan lingkungan alam hidup kita, menjaga ekosistem kita untuk kualitas hidup yang lebih baik.